Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad as-sahiman natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa kajian statistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam gaya bahasa Al-Quran dan makna dibalik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Masih dalam buku Makna dan Mabna Risalah Stilistika Al-Quran. Kali ini kita bahas judul syukur dan kufur dalam madi dan mudhari. Kita akan bahas redaksi surat Luqman ayat yang ke-12. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah menurunkan, telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Maka siapa yang bersyukur, maka hanya sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Apa yang menarik dari redaksi ayat ini? Surat Luqman ayat 12. Ada dua kata kerja di situ. Ya, satu yaskur, dua kafar. Bersyukur dan kufur. Jadi ada yang syukur nikmat, ada yang kufur nikmat. Menariknya, kata yaskuru diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari atau present continuous. Yaskuru. Siapa yang bersyukur. Tapi kata kafar atau kufur nikmat itu diungkapkan dalam bentuk fi'il madi atau past tense. Wa man kafara. Kenapa Allah membedakan redaksi itu? Pilihan katanya. Kenapa tidak sama-sama madi saja? Wa man syakara atau wa man kafara atau wa may yashkur wa may yakfur. Jadi sama-sama madi. Syakar, kafar, atau sama-sama mudhari, yaskur, yakfur. Tapi tidak. Bersyukur fi'il mudhari, present continuous, ya, kufur fi'il madi, past tense. Kenapa begitu? Kita kembali kepada konsep awal tentang madi dan mudhari. Madi atau past tense itu menunjukkan makna madha atau inqita' namanya. Sesuatu yang sudah berlalu dan terputus. Jadi kalau saya bilang jalasa, ya, dia telah duduk, berarti aktivitas duduknya sudah terputus, tidak lagi. Tidak berlanjut, namanya inqita'. Sementara mudhari itu maknanya istimrar wad dawam. Ada makna keberlanjutan dan kontinuitas. Kalau dibilang yajlisu, maka itu artinya duduknya itu terus-menerus. Ya, duduknya itu berkelanjutan. Ya, dia duduk, tapi yajlisu, maka duduknya selalu dan terus. Itu makna madi dan mudhari. Lalu kenapa bersyukur diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari? Yashkuru. Kenapa kafir diungkapkan dalam bentuk madi? Kafara. Ada pesannya. Pertama, agar setiap orang menjaga rasa syukur secara permanen. Karena permanennya nikmat, keberkahan nikmat, ya, kontinuitas nikmat tergantung dengan ya kontinuitas rasa syukur. Kira-kira begitu. Itu kenapa di surat Ibrahim ayat 7 kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Bila engkau bersyukur, nikmatmu akan terus dijaga dan ditambah. Jadi kita perlu menjaga rasa syukur secara permanen. Agar nikmat juga permanen diberikan Allah, bukan hanya permanen tapi terus ditambah. Bila kufur, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Itu kenapa ya bersyukur diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari agar kita selalu menjaga rasa syukur kita secara kontinu kepada Allah. Jangan pernah satu detik pun rasa syukur ini hilang. Walaupun kita dalam kondisi dalam tanda kutip yang tidak menguntungkan dalam pandangan kita. Karena pastilah nikmat Allah selalu tidak akan pernah bisa kita hitung. Karena itu kata syukur harus selalu. Seburuk apapun keadaan manusia di bumi ini, tetap nikmatnya tidak bisa dihitungnya. Karena itulah rasa syukur harus selalu dan bersifat kontinu, selalu dan permanen. Tidak boleh putus rasa syukur itu. Itu kenapa yaskur diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari.
Yang kedua, agar manusia segera memutus jalan dan mata rantai menuju kekufuran. Jadi kekufuran itu tidak boleh dijaga, harus segera diputus. Bila ada rasa kita mengeluh, rasa kita kesal, rasa kita tidak puas, segera putuskan rasa itu. Ingkito. Itulah kenapa kata Allah surat Fatir 39, "Faman kafara fa alaihi kufru wa la yazidul kafirin kufruhum inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirin kufruhum illa khasara." Jadi kalau kita kufur terhadap nikmat, maka yang kita peroleh hanyalah celaan dari Allah, murka dari Allah, dan kerugian untuk diri kita sendiri. Jangan pernah mengeluh dengan kondisi, seburuk apapun kondisi kita. Kenapa? Karena mengeluh bagian daripada rasa kufur, dan kufur itu hanya menambah kerugian dan nikmat semakin jauh dari kita. Itu kenapa kafar diungkapkan dalam bentuk fi'il madi, agar kita memutuskan mata rantai kekufuran itu, agar jangan kekufuran itu ada dalam diri kita. Putuskan, ingkito. Itu kenapa tidak diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari. Karena kalau fi'il mudhari, maka kekufuran itu juga bersifat permanen. Ya, kekufuran itu bisa dijaga, boleh dilanjutkan, tapi tidak. Kafar ingkito. Putuskan segera. Ya. Syukur jaga terus. Karena itulah kalau kita lihat surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan padamu nikmat yang banyak. Jadi kita Allah bicara tentang nikmat yang banyak. Al-Kautsar, apa perintah Allah? Fashalli li rabbika, salatlah kamu. Salat itu bentuk syukur kita atas nikmat Allah. Ingat, salat itu kan ibadah permanen. Ibadah yang tak ada tawar-menawarnya. Setiap hari wajib 5 kali. Yang boleh hanya menjamak saja, tidak boleh meninggalkannya. Kalau puasa, pertama sekali setahun, dan boleh tinggalkan kalau kita tidak mampu. Kalau salat, tidak ada kita tidak mampu, tidak boleh tinggal. Maka salat ibadah permanen. Zakat sekali setahun. Itu pun kalau kita hartanya sampai 1 nisab. Tidak sampai 1 nisab, tidak wajib zakat. Haji sekali seumur hidup. Itu kenapa ketika Allah menyebutkan Al-Kautsar, nikmat yang banyak, maka perintah bersyukurnya fasalli. Karena hanya salat ibadah permanen. Itulah yang disebut yashkur. Bersyukur secara permanen. Bahwa syukur itu harus berkelanjutan. Hanya salat ibadah yang berkelanjutan. Ibadah yang tidak boleh putus. Ibadah yang terus-menerus. Ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kalau puas, boleh tidak. Dan itu sekali setahun. Zakat juga begitu. Itulah kenapa Allah tidak menyuruh kita ketika menyebutkan nikmat yang banyak, ya puasalah kamu, berzakatlah kamu, hajilah kamu. Tidak, tapi salatlah kamu. Ini bukti yashkur, bahwa syukur harus tampak secara permanen. Dan aktivitas syukur, salah satunya yang paling utama itu menjaga salat dengan baik dan permanen, karena memang salat itu ibadah permanen. Inilah rahasia kenapa kata syukur diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari yashkur, dan kenapa kata kafar diungkapkan dalam bentuk fi'il madi kafar, dan untuk menunjukkan kufur tidak boleh dipelihara, harus dibuang, harus diputus. Syukur harus selalu tampak dan dipelihara, dan itulah salat sebagai bentuk syukur, karena salat itu adalah ibadah yang sifatnya permanen kepada Allah. Begitu rahasia di balik ungkapan surat Luqman ayat 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.